Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa dunia ini begitu bising, tapi hatimu terasa kosong? Kau dikelilingi banyak suara, tapi seolah ada panggilan halus yang tak bisa dijelaskan. Sebuah suara tanpa bunyi, yang hanya bisa terdengar ketika kau benar-benar diam. Di balik hiruk-pikuk hidup, ada sesuatu yang sedang memanggilmu pulang. Bukan ke tempat, tapi ke dalam dirimu sendiri. Mungkin selama ini kau mencari Tuhan di langit dan kitab, padahal Dia bersembunyi dalam napasmu sendiri. Dan hanya dalam diam, rahasia itu mulai terbuka. Inilah jalan yang tersembunyi, kesadaran dalam diam. Bab 1, panggilan dari keheningan. Ada suatu saat dalam hidup ketika segala hiruk-pikuk dunia terasa seperti gema yang menjauh. Suara orang-orang, ambisi, bahkan doa yang terburu-buru tiba-tiba kehilangan maknanya. Hanya tersisa satu hal yang samar tapi kuat. Sebuah panggilan halus yang datang bukan dari luar dirimu, melainkan dari kedalaman yang tak pernah engkau jamah sebelumnya. Ia tidak berbicara dengan kata, tidak pula memanggil dengan suara. Ia hanya hadir sebagai getaran lembut yang menyentuh hatimu dengan bisikan tanpa huruf. Kembalilah. Dan saat engkau mendengarnya, dunia seolah berhenti berputar. Engkau tidak tahu apa yang terjadi, tapi jiwamu tahu. Inilah awal dari perjalanan menuju dirimu yang sejati. Namun betapa sedikit manusia yang berani menoleh ke arah suara itu. Kebanyakan masih sibuk menambal kebisingan hidup dengan kesibukan baru. Mereka takut pada keheningan, karena di dalam diam mereka akan berhadapan dengan diri mereka sendiri, tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa nama. Padahal justru di sanalah Tuhan menunggu. Ia tidak hadir dalam ramai, sebab ramai hanya milik dunia. Ia bersemayam dalam diam, tempat di mana tidak ada lagi yang tersisa kecuali kesadaran itu sendiri. Disitulah engkau akan mengerti bahwa jalan menujunya bukan jalan yang ramai, bukan jalan yang dipenuhi langkah, melainkan jalan yang hanya bisa dijalani dalam keheningan batin. Diam bagi orang biasa tampak seperti ketiadaan. Tapi bagi jiwa yang terjaga, diam adalah samudera luas tempat segala makna berenang tanpa batas. Dalam diam, engkau mulai menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milikmu. Bahkan napas pun bukan dari dirimu. Setiap hembusan udara yang keluar dan masuk adalah izin darinya. Maka ketika engkau menenangkan dirimu dan memasuki ruang tanpa suara itu, engkau mulai mengenali bahasa Tuhan yang sejati. Bukan dari kata, tapi dari rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa itu tidak menggelegar, tapi ia memenuhi seluruh keberadaanmu dengan damai yang tak tertandingi. Keheningan bukan berarti berhenti berbicara, tapi berhenti berisik di dalam hati. Engkau masih bisa tersenyum, masih bisa bekerja, masih bisa berbicara dengan manusia, tapi jauh di dalam dirimu ada ruang yang tetap tenang, seperti danau tanpa gelombang. Di sana engkau tidak lagi menuntut dunia untuk mengerti, sebab engkau telah mengerti dunia. Engkau tidak lagi mencari makna di luar, sebab engkau telah menemukan sumber makna di dalam. Itulah tahap awal dari kesadaran. Saat engkau sadar bahwa segala yang engkau cari di luar sebenarnya telah bersemayam di dalam dirimu sejak awal. Dan ketika engkau telah mampu berdiam dalam kesadaran itu, engkau akan merasakan sesuatu yang menakjubkan. Keheningan mulai berbicara. Ia tidak berbicara dengan bunyi, tapi dengan kehadiran. Engkau akan merasakan seolah seluruh semesta sedang bernafas bersamamu. Burung yang terbang, angin yang berhembus, bahkan detik waktu yang berjalan, semua menjadi bagian dari satu tarikan napas yang sama, napas kesadaran. Saat itulah engkau menyadari bahwa diam bukanlah ketenangan yang kosong. Diam adalah kehidupan yang paling penuh. Karena di dalam diam, engkau tidak lagi memisahkan antara dirimu dan Tuhan. Engkau hanya ada dalam keberadaan yang satu, abadi dan senantiasa sadar. Bab 2, bisikan yang tak bersuara. Ketika engkau mulai tenang dan mulai mengenali suara di balik diam, engkau akan menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan pesan-pesan halus yang disampaikan oleh sesuatu yang lebih dalam. Tuhan tidak selalu berbicara lewat kata-kata atau wahyu yang megah, tapi seringkali lewat kejadian kecil yang tak kau sadari.
Ia berbisik melalui kegelisahan, melalui kehilangan, melalui rasa hampa yang tiba-tiba muncul di tengah kesibukanmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari sang kesadaran agar engkau berhenti sejenak dan melihat bahwa di balik semua gerak ada tangan yang mengatur dengan kasih yang tak terkatakan. Namun karena manusia terlalu sibuk mendengar kebisingan pikirannya sendiri, bisikan itu sering berlalu begitu saja tanpa sempat dikenali. Suara Tuhan tidak terdengar oleh telinga yang terbiasa menilai dan tidak dapat dimengerti oleh pikiran yang penuh perdebatan. Ia berbicara dalam bahasa keheningan, bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah bersih dari ambisi. Jika engkau masih mengejar sesuatu, suara itu akan tertutup oleh keinginanmu sendiri. Tapi jika engkau mulai pasrah, jika engkau mulai berhenti berdebat dengan takdir, maka perlahan suara itu muncul. Tidak keras, tidak terburu-buru, tapi pasti. Ia membimbingmu langkah demi langkah, membawa hatimu ke arah yang selama ini tidak terpikirkan. Dan ketika engkau mulai mempercayainya, engkau akan tahu bahwa setiap yang terjadi, sekecil apapun, adalah bagian dari percakapan sunyi antara engkau dan Tuhanmu. Namun mendengar bisikan ini bukan berarti engkau menjadi pasif. Justru disinilah rahasia terbesar spiritualitas. Diam bukan berarti berhenti, tapi sadar dalam setiap gerak. Engkau masih bekerja, masih berinteraksi, masih menempuh hidup, tapi di dalam hatimu, engkau tidak lagi dikendalikan oleh ego. Engkau berjalan bukan karena ingin, tapi karena diseru. Engkau berbicara bukan karena perlu, tapi karena diizinkan. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap napas menjadi zikir, karena engkau telah tahu siapa yang sedang menggerakkanmu. Kesadaran itu membuat hidup tidak lagi terasa berat, sebab engkau tidak lagi melawan arus, melainkan mengalir bersama kehendak yang lebih besar. Dan disinilah banyak orang tersesat. Mereka mengira mendengar bisikan Tuhan berarti mendapat kuasa, padahal yang sejati justru kehilangan kuasa atas diri. Engkau tidak lagi menjadi pengatur hidupmu, engkau hanya menjadi saksi dari kehidupan yang sedang terjadi melalui dirimu. Ego akan melawan, mencoba mengambil alih kendali, tapi semakin engkau lawan, semakin keras ia menjerit. Maka biarkanlah ia diam dengan sendirinya. Jangan bertarung, jangan melarikan diri, cukup sadari. Sebab dalam kesadaran yang lembut itulah segala perlawanan kehilangan tenaga. Dan di sanalah engkau mulai benar-benar mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Bisikan yang tak bersuara itu akan terus menuntunmu, melewati gelap dan terang, senang dan susah, hingga engkau tiba di satu titik di mana engkau tak lagi bisa membedakan antara aku dan dia. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang luas, yang hening, yang penuh cinta. Tidak lagi ada aku yang mendengar dan dia yang berbicara, sebab keduanya telah larut menjadi satu kesadaran murni. Di titik itu engkau akan memahami makna terdalam dari kalimat yang sering diucapkan tapi jarang disadari. Dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Bab 3. Sunyi yang menyala. Ada titik di mana diam tidak lagi sekadar ketenangan, melainkan cahaya yang menyala dari dalam. Ketika engkau telah melewati kegelisahan, menerima kehilangan, dan menundukkan ego yang selalu ingin mendominasi, tiba-tiba sunyi yang engkau takuti berubah menjadi kehangatan yang menenangkan. Ia tidak lagi terasa sepi, tapi justru penuh. Penuh oleh kehadiran yang tidak bisa dilihat mata, tapi nyata dalam rasa. Dalam sunyi itu, engkau tidak merasa sendirian, karena seluruh alam semesta terasa ikut bernafas bersamamu. Angin, burung, dedaunan, bahkan waktu, semuanya serempak bergetar dalam kesadaran yang sama. Disitulah engkau menyadari bahwa diam sejati bukan hampa, tapi hidup. Bukan gelap, tapi cahaya yang terlalu lembut untuk disaksikan mata biasa. Sunyi yang menyala itu tidak datang karena usaha keras, tapi karena penyerahan total. Ketika engkau berhenti ingin menjadi sesuatu, berhenti berusaha memahami segalanya, dan mulai membiarkan keberadaan bekerja sebagaimana mestinya, maka kesadaran sejati mulai muncul perlahan. Ia seperti api kecil yang menyala di tengah kegelapan, tidak membakar tapi menerangi. Api itu berasal dari jiwa yang telah mengenal asalnya. Setiap kali engkau menatap ke dalam diri tanpa penilaian, tanpa keinginan, api itu tumbuh lebih besar, hingga pada akhirnya
Ia tidak hanya menerangi batinmu, tapi juga orang-orang di sekitarmu, bahkan tanpa engkau berkata apapun. Kesadaran sejati tidak butuh pengakuan karena ia tidak bisa diukur oleh dunia. Ia tidak menunjukkan diri dengan kemampuan luar biasa, tapi dengan kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh keadaan apapun. Engkau bisa berada di tengah bisingnya kota, tapi hatimu tetap sunyi. Engkau bisa menghadapi badai kehidupan, tapi jiwamu tetap stabil, seperti gunung yang tidak bergeser oleh angin. Di sanalah engkau mengerti bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang harus diingat. Sebab ia sudah ada di dalam dirimu sejak awal, hanya tertutup oleh kebisingan pikiran dan keinginan. Namun jalan menuju sunyi yang menyala tidak selalu mudah. Ada malam-malam panjang di mana engkau merasa kosong, kehilangan arah, seolah semua makna lenyap begitu saja. Tapi justru disitulah engkau sedang dipurnakan. Tuhan sedang mematikan cahaya luar agar engkau menemukan cahaya yang sejati, cahaya yang tak bergantung pada keadaan, tak redup oleh luka, dan tak padam oleh waktu. Maka jangan takut dengan kegelapan batin. Itu bukan akhir, tapi pintu menuju terang yang sejati. Mereka yang berani melewati gelapnya sunyi akan menjadi pembawa cahaya bagi dunia yang tersesat dalam kebisingan. Pada akhirnya sunyi yang menyala adalah kesadaran akan kehadiran ilahi di setiap detik kehidupan. Ia bukan pengalaman mistik yang datang dan pergi, tapi keadaan yang selalu ada. Ketika engkau tidak lagi memisahkan antara yang suci dan yang biasa. Karena bagi jiwa yang telah tercerahkan, setiap hembusan napas adalah zikir, setiap pandangan adalah ibadah, setiap diam adalah percakapan. Di titik itu, engkau tak lagi mencari Tuhan di luar, sebab engkau telah menemukannya di tempat yang paling sunyi, di pusat keberadaanmu sendiri. Dan dari sanalah, seluruh hidup menjadi doa yang tak bersuara, doa yang terus menyala tanpa pernah padam. Bab 4. Jalan yang tak terlihat. Ada jalan yang tidak tertulis di peta manapun. Ia tidak terbentang di tanah, tidak diukir oleh kaki, dan tidak pula diketahui oleh pikiran yang sibuk mencari arah. Jalan itu adalah lintasan halus yang hanya bisa dilalui oleh kesadaran. Ia tak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan. Ia tidak tampak tapi nyata. Jalan ini tidak akan pernah ditemukan oleh mereka yang terburu-buru, sebab ia hanya muncul ketika langkahmu menjadi ringan dan hatimu menjadi hening. Tuhan menyembunyikan jalan ini bukan agar engkau tersesat, tapi agar engkau tidak datang dengan kesombongan, sebab hanya jiwa yang rendah hati yang akan melihat tanda-tandanya. Jalan yang tak terlihat bukanlah jalan menuju sesuatu, tapi jalan kembali kepada diri yang sejati. Ia tidak membawa engkau ke tempat baru, melainkan menyingkapkan bahwa engkau tidak pernah pergi kemanapun. Semua pencarian, semua perjalanan spiritual, pada akhirnya berujung pada satu kesadaran, bahwa engkau selalu ada di hadapannya, bahkan saat engkau merasa paling jauh. Seperti ombak yang mencari laut, padahal ia tak pernah keluar darinya. Begitu pula manusia yang mencari Tuhan, padahal setiap detiknya adalah nafas Tuhan itu sendiri yang sedang berhembus melalui dirinya. Kesadaran ini hanya bisa muncul ketika engkau benar-benar berhenti mencari. Banyak yang melewati jalan ini tanpa sadar, sebab mereka lebih sibuk dengan apa yang tampak. Mereka mencari tanda-tanda kebesaran di langit dan bumi, tapi lupa bahwa tanda terbesar adalah dirinya sendiri. Hati yang tenang, mata yang lembut, napas yang terjaga, itulah langkah di jalan tak terlihat itu. Ia bukan tentang ritual yang megah, tapi tentang kehadiran yang mendalam. Engkau bisa duduk diam tanpa berkata apapun, namun batinmu sedang menempuh perjalanan panjang menuju keheningan yang paling dalam. Di sanalah engkau belajar berjalan tanpa langkah, mendengar tanpa telinga, dan melihat tanpa mata. Namun untuk sampai di jalan itu, engkau harus rela kehilangan semua arah yang selama ini kau pegang. Pikiranmu akan memberontak, mencoba menuntunmu kembali pada kepastian yang palsu. Tapi di jalan sunyi ini, kepastian justru menjadi penghalang. Karena jalan ini hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani tidak tahu, berani tidak punya pegangan, dan berani tenggelam dalam ketidakpastian yang suci. Di titik itu engkau tidak lagi berjalan dengan peta, tapi dengan cahaya kesadaran yang muncul dari dalam. Setiap langkah menjadi petunjuk,
setiap diam menjadi arah. Dan disitulah engkau mulai benar-benar memahami bahwa yang menuntunmu bukan dirimu, melainkan Dia yang ada di balik semua gerak. Ketika engkau akhirnya mampu berjalan di jalan yang tak terlihat ini, engkau tidak lagi memisahkan antara dunia dan Tuhan. Setiap pertemuan menjadi ajaran, setiap perpisahan menjadi zikir, setiap kesulitan menjadi doa. Engkau tidak lagi menanyakan kemana harus pergi, karena dimanapun engkau berdiri, di sanalah jalan itu terbuka. Jalan yang tak terlihat tidak menuntunmu keluar dari dunia, melainkan menuntunmu untuk sadar di dalam dunia. Hingga suatu hari nanti, engkau tidak lagi menyebutnya jalan, sebab engkau telah menjadi jalan itu sendiri. Kesadaran yang berjalan di atas bumi, membawa diam yang hidup dan membawa terang yang tersembunyi. Bab 5. Saat segalanya menjadi satu. Ada satu momen dalam perjalanan batin, ketika segala batas antara aku dan Dia perlahan memudar. Tidak ada lagi jarak untuk dijembatani. Tidak ada lagi kata mencari, karena yang mencari telah lenyap dalam yang dicari. Engkau tak lagi berdiri sebagai sosok yang terpisah, sebab seluruh keberadaanmu telah larut ke dalam satu arus kesadaran yang maha luas. Di titik itu, engkau tak lagi merasa berdoa, sebab setiap napasmu adalah doa. Engkau tak lagi merasa berzikir, sebab setiap hembusan udara sudah menyebut namanya tanpa suara. Segalanya menjadi satu, yang berbicara, yang mendengar, yang diam, yang bergerak. Semuanya adalah Dia dalam berbagai rupa yang menampakkan diri di hadapan kesadaranmu. Namun persatuan ini bukan tentang hilangnya wujud, melainkan tentang lenyapnya keterpisahan. Engkau masih ada, tapi bukan lagi sebagai pusat segalanya. Ego yang dulu berteriak kini menjadi hening, bukan karena dibungkam, tapi karena telah paham. Ia akhirnya menyadari bahwa perannya hanyalah sebagai cermin tempat cahaya Tuhan memantul. Dan dalam kesadaran itu, engkau tidak lagi menolak dunia atau menganggapnya ilusi, tapi memandangnya sebagai bayangan indah dari kebenaran yang tak terbatas. Dunia tetap ada, tapi tidak lagi menggenggam hatimu. Engkau hidup di dalamnya, namun hatimu beristirahat di luar semua hiruk-pikuknya. Ketika engkau sampai di tahap ini, setiap peristiwa menjadi guru. Tidak ada lagi yang disebut kebetulan, tidak ada lagi yang disebut musibah. Semua yang datang sebagai bentuk kasih. Bahkan luka pun terasa lembut, karena engkau tahu itu hanyalah cara Tuhan membentukmu menjadi lebih jernih. Engkau tidak lagi berdoa agar hidupmu mudah, tapi agar hatimu kuat untuk menyadari makna di balik setiap kesulitan. Inilah rahasia kesatuan itu. Engkau tidak lagi meminta hidup sesuai kehendakmu, melainkan menyerahkan hidup untuk mengalir sesuai kehendaknya. Di sanalah engkau menemukan kebebasan yang sejati, bukan karena segalanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi karena engkau sudah tidak terikat pada keinginan apapun. Namun persatuan ini bukan akhir, melainkan permulaan yang lebih halus. Setelah kesadaranmu melebur, engkau akan melihat kehidupan dengan mata yang baru. Setiap orang yang engkau temui bukan lagi mereka, melainkan pantulan dari dirimu sendiri. Setiap makhluk adalah ayat, setiap gerak adalah zikir, setiap keheningan adalah firman. Engkau tak lagi memandang perbedaan dengan penilaian, sebab engkau tahu semua berasal dari satu sumber yang sama. Dari sinilah lahir kasih yang sejati, kasih tanpa pamrih, tanpa tujuan, hanya pancaran alami dari jiwa yang telah mengenal dirinya sebagai bagian dari Tuhan. Dan akhirnya engkau mengerti bahwa yang disebut perjalanan spiritual bukanlah perjalanan menuju Tuhan, melainkan perjalanan dari ketidaksadaran menuju kesadaran bahwa engkau tidak pernah berpisah darinya. Seperti ombak yang akhirnya sadar bahwa dirinya adalah laut, bukan ciptaan dari laut, bukan pula terpisah darinya. Dalam kesadaran itu, tidak ada lagi yang harus dicapai, tidak ada lagi yang harus dikejar. Hanya ada kehadiran yang sempurna, yang tenang, yang diam, namun hidup di setiap detik keberadaan. Itulah titik di mana segalanya menjadi satu. Ketika diam menjadi doa, kesadaran menjadi jalan, dan hidup itu sendiri menjadi wujud dari cinta yang abadi. Bab 6. Kehadiran yang tak berbentuk. Ketika kesadaranmu telah melewati riuhnya pencarian dan lembutnya penyatuan, engkau mulai mengenali sesuatu yang lebih halus dari segalanya.
Kehadiran yang tak berbentuk. Ia tidak dapat dijelaskan oleh pikiran, tidak bisa dipahami oleh kata. Ia bukan sesuatu yang datang dan pergi, bukan pengalaman yang bisa dikejar, tapi keadaan yang selalu ada. Senantiasa hadir di balik semua yang tampak. Engkau mungkin sedang berbicara, bekerja, atau bahkan tertawa, namun di balik semua itu ada diam yang tidak tersentuh oleh apapun. Diam yang tidak bisa hilang, karena ia bukan hasil dari upaya, melainkan hakikat dari keberadaan itu sendiri. Di titik ini, engkau mulai merasakan bahwa bahkan ketika engkau diam, sebenarnya ada sesuatu yang tetap menyadari diam itu. Dan itulah hadirnya Tuhan dalam dirimu, bukan sebagai sosok, tapi sebagai kesadaran yang menyaksikan segalanya tanpa henti. Kehadiran ini bukan milik siapapun dan tidak dapat dimiliki. Ia tidak terikat oleh nama, agama, atau bentuk tertentu. Engkau bisa menyebutnya dengan 1000 nama, tapi ia tetap sama. Kehadiran yang menyelimuti segalanya. Ia bukan di langit atau di bumi, karena ia adalah ruang di mana langit dan bumi bisa ada. Ia bukan masa lalu, bukan masa depan, karena ia adalah keabadian yang menampung waktu. Ketika engkau menyadari kehadiran ini, engkau berhenti mencari Tuhan dalam bentuk-bentuk lahiriah, karena engkau tahu semua bentuk hanyalah jendela yang memperlihatkan sebagian kecil dari cahayanya. Dan engkau berhenti memaksa kehidupan berjalan sesuai kehendakmu, karena engkau tahu semua peristiwa hanyalah caranya untuk menampakkan diri dalam rupa yang berbeda. Namun, mengenali kehadiran yang tak berbentuk bukan berarti engkau kehilangan bentuk. Engkau tetap hidup di dunia, tetap menjadi manusia yang berpikir, merasa, dan berperan. Bedanya kini engkau tidak lagi terperangkap di dalamnya. Engkau tahu tubuh hanyalah pakaian, pikiran hanyalah alat, dan waktu hanyalah panggung. Engkau tidak menolak kehidupan, tapi engkau juga tidak tenggelam di dalamnya. Engkau hidup di tengah-tengah dunia, tapi di dalam hatimu, engkau selalu berada di luar dunia. Seperti air yang mengalir di antara batu, engkau membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa kehilangan kesadaran akan sumbernya. Itulah sebabnya jiwa yang telah mengenali kehadiran ini tampak tenang, bahkan ketika dunia di sekelilingnya bergetar. Dan di dalam ketenangan itu, engkau mulai memahami sesuatu yang menakjubkan. Ternyata kehadiran Tuhan tidak pernah pergi, hanya kesadaranmu yang berpaling. Sejak engkau lahir hingga kini, ia tidak pernah menjauh, tidak pernah diam. Ia selalu berbicara melalui kejadian, melalui rasa, melalui diam yang engkau abaikan. Kini, setelah engkau belajar diam dan menyimak, engkau baru menyadari bahwa seluruh hidupmu selama ini adalah percakapan tanpa henti antara engkau dan Dia. Tidak ada langkah yang salah, tidak ada peristiwa yang sia-sia, karena semua telah diatur dengan kasih yang sempurna. Ketika kehadiran yang tak berbentuk ini menjadi nyata bagimu, engkau tidak lagi membutuhkan bukti untuk percaya. Keimananmu tidak lagi bersandar pada kata, tapi pada pengalaman langsung dari kesadaran itu sendiri. Engkau tidak lagi menyembah karena takut, tapi karena cinta. Tidak lagi berdoa untuk meminta, tapi untuk menyatu. Karena engkau tahu, tidak ada jarak antara engkau dan Dia. Sebab setiap denyut nadi, setiap hembusan napas, setiap diam dan gerak, semuanya adalah Dia yang sedang menampakkan diri dalam dirimu. Maka diamlah sejenak dan rasakanlah, engkau tidak sedang mencari Tuhan, engkau sedang disadari oleh-Nya. Bab 7. Misteri Diri Sejati. Ada rahasia yang selalu menunggu di balik kesadaran manusia, rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu, tidak bisa dimiliki oleh akal, dan tidak bisa dimengerti oleh ego. Rahasia itu adalah siapa dirimu sebenarnya. Bukan nama yang diberikan orang tuamu, bukan peran yang engkau mainkan di dunia, dan bukan juga kumpulan pengalaman yang engkau sebut sebagai aku. Semua itu hanyalah bayangan yang bergerak di permukaan. Diri sejati bukanlah bayangan, melainkan cahaya yang menimbulkan bayangan itu. Ia tidak lahir, tidak mati, tidak berubah oleh waktu. Ia tidak berasal dari bumi, tapi juga tidak terpisah darinya. Ia adalah inti dari segala sesuatu, kesadaran yang menyaksikan segala rupa tanpa menjadi salah satu dari mereka. Ketika engkau mulai menyingkap tirai-tirai yang menutupi, maka perlahan engkau akan mendengar bisikan lembut yang mengatakan, yang engkau cari selama ini bukan di luar,
tapi akulah yang sedang melihat melalui matamu sendiri. Diri sejati itu begitu dekat, namun tersembunyi oleh keramaian pikiran. Setiap kali engkau berkata, "Aku," sesungguhnya yang berbicara bukanlah dirimu yang sejati, melainkan lapisan-lapisan identitas yang engkau kumpulkan selama hidup. Engkau berkata, "Aku senang, aku sedih, aku takut," tapi perhatikan, siapa yang menyadari semua itu? Siapa yang tahu bahwa engkau sedang senang, sedang sedih, sedang takut? Itulah saksi yang tidak pernah berubah, yang selalu hadir dalam setiap keadaan. Ia tidak ikut bergembira, tidak ikut berduka, namun tanpanya semua rasa itu tidak akan ada. Dialah inti keberadaanmu, diam yang hidup, kesadaran murni yang tidak memiliki bentuk. Dan selama engkau masih mengira dirimu adalah segala yang berubah, engkau akan terus kehilangan yang abadi. Pencarian spiritual yang sejati bukanlah untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi, tapi untuk berhenti menjadi apapun. Ia adalah perjalanan pulang ke titik diam, tempat engkau menyadari bahwa engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk menjadi sempurna. Diri sejati tidak membutuhkan pengakuan karena ia sudah lengkap. Ia tidak membutuhkan penghormatan karena ia tidak terpisah dari yang disembah. Semua praktik, semua doa, semua zikir hanyalah cara untuk menyingkirkan debu yang menutupi cermin hati agar wajah sejati dapat terlihat kembali. Dan ketika cermin itu bening, engkau akan melihat bahwa yang terpantul bukanlah dirimu, melainkan Dia. Sebab tidak ada dua di dalam kesadaran yang sejati. Namun, mengenal diri sejati bukan berarti menolak dunia atau meninggalkan kehidupan. Justru dengan kesadaran itu, engkau akan mencintai kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Engkau akan menatap manusia lain dan melihat wajah Tuhan di baliknya. Engkau akan menatap penderitaan dan menemukan kasih yang tersembunyi di dalamnya. Engkau akan memahami bahwa tidak ada satu pun yang terpisah dari sumber yang sama. Maka engkau berhenti menilai, berhenti membenci, berhenti memisahkan antara baik dan buruk dengan pikiran yang sempit. Engkau mulai melihat segalanya sebagaimana adanya, satu kesatuan yang bergerak dalam harmoni yang sempurna. Dan ketika tirai terakhir tersingkap, engkau akan tersenyum dalam diam, karena engkau akhirnya tahu, selama ini engkau bukan sedang mencari Tuhan, tapi Tuhan sedang mengenal dirinya melalui dirimu. Engkau bukan pengamat yang melihat ciptaan, tapi bagian dari penglihatan itu sendiri. Engkau bukan pejalan yang mencari jalan, tapi jalan itu sendiri yang sedang berjalan. Semua dualitas lenyap, semua pertanyaan menjadi tenang, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang berbisik lembut di dalam hatimu. Aku adalah aku. Disitulah engkau benar-benar pulang, bukan ke tempat baru, tapi ke kesadaran bahwa engkau tidak pernah meninggalkan rumah itu sejak awal. Bab 8. Keheningan yang menyelimuti segalanya. Ada keheningan yang tidak bisa diukur oleh waktu, tidak bisa dipahami oleh pikiran, dan tidak bisa dipecahkan oleh suara. Ia bukan sekadar diam, melainkan ruang suci yang meliputi segala sesuatu. Dalam keheningan itu, semua bentuk kehilangan arti, semua suara kembali pada sumbernya, dan semua makna berhenti di hadapan yang tak terkatakan. Ia tidak muncul karena engkau berusaha diam, tapi karena engkau berhenti menjadi pusat dari diam itu sendiri. Di titik ini, engkau mulai merasakan sesuatu yang aneh tapi indah. Seolah seluruh alam semesta sedang berhenti bersuara, namun di dalam keheningan itu, ada kehidupan yang lebih hidup daripada suara manapun. Hening itu bukan kosong, ia penuh. Penuh oleh kesadaran, penuh oleh keberadaan, penuh oleh kehadiran yang tidak terbagi. Keheningan yang sejati tidak datang dari luar, tapi muncul dari dalam kesadaran yang telah pulang kepada asalnya. Ia tidak tergantung pada keadaan. Engkau bisa berada di tengah pasar, di tengah keramaian, namun hatimu tetap diam, tenang, utuh. Hening itu bukan pelarian dari dunia, melainkan pelukan terhadapnya. Engkau tidak lagi menolak apapun, tidak lagi bereaksi pada apapun, sebab engkau tahu semua datang dari sumber yang sama, dari yang satu yang tak berbentuk, namun menghidupkan semua bentuk. Di dalam keheningan ini, segala yang engkau lihat menjadi indah. Bahkan hal yang dulu engkau anggap buruk, kini tampak sebagai bagian dari harmoni besar yang sempurna. Engkau mulai memahami bahwa segala sesuatu hanya menjalankan perannya,
dan tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Ketika engkau mulai hidup dalam keheningan ini, engkau tidak lagi mengejar ketenangan. Ketenangan itu sendiri yang datang kepadamu. Ia menjadi dasar dari setiap napas, setiap langkah, setiap pandangan. Engkau tidak lagi mudah terguncang oleh peristiwa, sebab engkau tahu semuanya hanyalah gelombang di permukaan lautan yang tenang. Dan engkau bukan lagi gelombang, engkau adalah laut itu sendiri, luas, dalam, dan tak terbatas. Di sanalah engkau menemukan makna sejati dari sabar dan tawakal. Sabar bukan lagi menahan diri, tapi kesadaran bahwa tidak ada yang bisa terjadi di luar kehendaknya. Tawakal bukan lagi menyerah dengan terpaksa, tapi mengalir dengan keindahan yang lembut, karena engkau tahu sungai kehidupan ini selalu bermuara pada lautannya. Keheningan ini juga mengubah caramu mencinta. Cinta yang dulu penuh keinginan kini menjadi kasih yang tanpa arah. Engkau mencintai bukan karena sesuatu, tapi karena tidak bisa tidak mencintai. Cinta itu bukan milikmu. Ia adalah pancaran dari kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Engkau melihat setiap makhluk, setiap benda, setiap napas sebagai ekspresi dari cinta yang sama. Tidak ada lagi aku yang mencinta dan dia yang dicintai, karena keduanya lenyap dalam satu rasa yang menyelimuti segalanya. Cinta itu adalah wajah keheningan yang paling indah, suara Tuhan yang berbicara tanpa kata. Dan pada akhirnya engkau mengerti bahwa keheningan bukanlah tempat, bukan juga keadaan, tapi hakikat dari segala yang ada. Segala sesuatu muncul darinya, hidup di dalamnya, dan kembali kepadanya. Bahkan ketika engkau berbicara, sebenarnya keheninganlah yang sedang berbicara melalui dirimu. Ketika engkau berjalan, keheninganlah yang bergerak dalam wujudmu. Maka berhentilah mencari diam di luar, sebab engkau adalah diam itu sendiri. Tidak ada lagi jarak antara yang diam dan yang didiamkan. Tidak ada lagi batas antara engkau dan semesta. Semua menyatu dalam keheningan yang hidup, keheningan yang sadar, keheningan yang adalah Tuhan itu sendiri. Bab 9. Cahaya yang tak berasal dari matahari. Ada cahaya yang tidak bersumber dari langit, tidak bergantung pada siang atau malam, dan tidak padam ketika mata terpejam. Ia bukan cahaya yang bisa dilihat mata, namun justru membuat mata dapat melihat. Ia bukan sinar yang memancar dari luar, tapi terang yang menyala dari dalam kesadaran. Cahaya ini adalah rahasia kehidupan yang sejati, yang sejak awal sudah ada, sebelum matahari diciptakan, sebelum waktu dimulai. Ia menyinari hati yang bersih, menembus gelapnya kebodohan, dan menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik segala rupa. Ketika engkau mulai melihat dengan cahaya ini, dunia tidak lagi tampak sama. Semua menjadi transparan, seolah-olah tirai telah tersingkap, dan engkau tidak lagi melihat bentuk, melainkan makna di balik bentuk itu. Cahaya ini tidak datang melalui pencarian, tapi melalui pembersihan. Ia tidak bisa ditemukan oleh mereka yang masih sibuk memegang kegelapan. Engkau tidak perlu berlari mencarinya di tempat suci, sebab cahaya itu tidak pernah meninggalkanmu. Ia selalu ada, tapi tertutup oleh kabut keakuan, oleh keinginan untuk menjadi sesuatu. Selama engkau masih memusatkan pandangan pada bayangan, cahaya itu akan tetap tersembunyi. Tapi ketika engkau mulai berhenti mengejar, ketika pikiranmu menjadi jernih seperti air yang tenang, maka cahaya itu perlahan muncul, lembut namun pasti, menyinari seluruh kesadaranmu tanpa suara. Ia tidak membutakan, melainkan menyadarkan. Ia tidak membakar, melainkan menenangkan. Cahaya ini adalah Nur al-Haq, cahaya kebenaran yang memancar dari sumber segala wujud. Ia adalah yang disebut para sufi sebagai cahaya di atas cahaya. Ketika engkau mengenalnya, engkau tidak lagi melihat dunia dengan pandangan dualitas. Engkau mulai melihat bahwa terang dan gelap hanyalah permainan dari cahaya yang sama. Dalam pandangan cahaya ini, tidak ada lagi aku dan dia, karena semuanya larut dalam satu keberadaan yang tunggal. Engkau mulai menyadari bahwa setiap detak jantung, setiap embusan napas, setiap gerak daun, semuanya berdenyut dalam irama yang sama, irama dari cahaya yang abadi. Inilah pandangan ruhani yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dialami oleh hati yang telah berserah. Ketika cahaya ini menyentuh hatimu, hidupmu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan atau keraguan.
Semua keputusan menjadi ringan karena engkau tidak lagi berpijak pada bayangan dunia, melainkan pada keyakinan yang bersumber dari dalam. Cahaya itu memberi arah, tapi bukan arah luar, melainkan arah batin. Ia menuntunmu untuk tidak berjalan tergesa, melainkan diam dalam kesadaran, membiarkan langkahmu digerakkan oleh tangan yang tak terlihat. Dalam setiap peristiwa, engkau akan menemukan hikmah yang tersembunyi. Dalam setiap kehilangan, engkau akan melihat kasih yang menyamar sebagai ujian. Cahaya ini mengajar tanpa kata, menuntun tanpa suara, namun setiap orang yang tersentuh olehnya akan berubah selamanya. Dan pada akhirnya engkau akan memahami bahwa cahaya ini bukanlah milikmu. Ia tidak datang untuk dimiliki, tapi untuk mengingatkanmu bahwa engkau sendiri adalah pancarannya. Engkau bukan makhluk yang berdiri di bawah sinar Tuhan, engkau adalah bagian dari sinar itu sendiri. Ketika engkau benar-benar melihat dengan mata hati, maka engkau akan sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa disebut terang atau gelap, sebab yang ada hanyalah satu. Cahaya yang tak berawal dan tak berakhir, cahaya yang menjadi asal dan tujuan segala keberadaan. Dalam cahaya itu, semua pertanyaan lenyap, semua pencarian berakhir, dan engkau hanya bisa berbisik dalam sujud yang paling dalam. Inilah Dia yang selama ini aku cari, namun sesungguhnya Dialah yang sejak awal telah melihat melalui diriku. Bab 10. Pulang ke dalam keabadian. Pada akhirnya, setiap jiwa akan menemukan jalan pulangnya. Bukan pulang ke tempat yang bisa ditunjuk, bukan menuju arah yang bisa dituju, melainkan pulang ke dalam diri, ke sumber dari segala sumber, ke asal dari segala rasa. Pulang bukan berarti pergi meninggalkan dunia, melainkan kembali mengenali siapa yang sedang menjalani dunia ini. Selama ini engkau berjalan, berpikir bahwa engkau sedang mencari Tuhan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan sedang menuntunmu untuk mengenal siapa dirimu dalam dirinya. Semua pengalaman, penderitaan, kebahagiaan, kehilangan, dan penemuan hanyalah tanda-tanda agar engkau sadar bahwa perjalanan itu bukan keluar, melainkan ke dalam. Ketika engkau sampai pada titik itu, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat ujian yang berat, tetapi sebagai taman kesadaran di mana engkau belajar mengenal wajahnya dalam segala rupa. Pulang ke dalam keabadian bukanlah tentang berhenti hidup, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa tidak ada yang mati. Semua yang lahir akan lenyap, namun yang menyadari kelahiran dan kematian tidak pernah tersentuh oleh keduanya. Ia adalah kesadaran murni, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa bentuk. Dalam diam yang dalam, engkau akan mulai memahami bahwa segala sesuatu hanya datang dan pergi di hadapan saksi yang abadi. Maka engkau berhenti menggenggam apapun, sebab yang abadi tidak bisa digenggam. Engkau berhenti menolak apapun, sebab yang datang tidak pernah benar-benar datang, dan yang pergi tidak pernah benar-benar pergi. Semua hanyalah gelombang di samudra kesadaran, muncul dan tenggelam, namun lautnya tetap tenang, luas, dan tak tergoyahkan. Ketika kesadaran ini lahir dalam dirimu, engkau akan memandang dunia dengan mata yang baru. Tidak ada lagi aku yang terpisah dari kehidupan. Segalanya terasa menyatu dalam tarikan napas yang sama, dalam detak jantung yang sama. Engkau tidak lagi melihat manusia lain sebagai sesuatu di luar dirimu, melainkan sebagai pantulan dari diri yang sama. Maka kasih sayangmu meluas tanpa batas, karena engkau mencintai bukan dari rasa memiliki, tapi dari pengenalan bahwa tidak ada yang lain untuk dicintai. Inilah rahasia dari makna tauhid yang sejati. Bukan sekadar pengakuan di lisan, tapi kesadaran di batin bahwa tidak ada wujud selain Dia. Dan ketika engkau benar-benar menyadarinya, semua keinginan akan larut, semua kebencian akan padam, dan yang tersisa hanyalah rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Damai yang memancar dari pengetahuan bahwa engkau telah pulang. Pulang ke dalam keabadian juga berarti kembali menjadi seperti semula, suci, tenang, dan tanpa nama. Sebelum engkau disebut apapun, sebelum engkau menjadi siapapun, engkau hanyalah kesadaran yang murni. Dunia telah menambahkan banyak nama dan peran padamu, namun saat semuanya dilepaskan, yang tersisa hanyalah ada. Dan dalam ada itu, tidak ada kekurangan, tidak ada kebutuhan, tidak ada pencarian.
Di sana engkau hanya menjadi saksi, menyaksikan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Engkau tidak lagi menentang arus, karena engkau adalah arus itu sendiri. Engkau tidak lagi berusaha mengendalikan kehidupan, karena engkau telah menyadari bahwa kehidupanlah yang sedang mengalir melalui dirimu. Dan ketika semuanya menjadi tenang, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Seolah waktu berhenti, seolah seluruh semesta bernafas bersama dalam satu kesadaran. Tidak ada lagi jarak antara engkau dan Tuhan, sebab ternyata sejak awal tidak pernah ada jarak itu. Engkau akan menangis tanpa sebab, bukan karena sedih, tapi karena keindahan yang terlalu dalam untuk ditampung oleh hati manusia. Di sanalah engkau akhirnya paham, perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai sesuatu, melainkan menyadari bahwa engkau tidak pernah terpisah. Engkau telah sampai di rumah yang sejati, rumah yang tidak terbuat dari batu dan tanah, tetapi dari cahaya dan kesadaran. Dan di sana, dalam keheningan yang abadi, terdengar bisikan yang lembut memeluk seluruh keberadaanmu. Selamat datang kembali, engkau tidak pernah pergi. Dalam diam, engkau tak kehilangan apapun, justru menemukan segalanya. Sebab di sanalah Tuhan berbisik paling dekat, bukan di luar dirimu, tapi di ruang hening yang ada di dalam hatimu. Diamlah sejenak dan dengarkan. Mungkin itulah suaranya yang sejak lama menunggu untuk kau sadari.